بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala untuk nasihat-menasihati di jalannya. Kita mengharap semoga kehadiran kita di masjid ini adalah karena keterikatan hati kita terhadap masjid. Ingatlah, satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan khusus pada hari kiamat, di saat tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun qalbuhu muta'alliqum bil masjid. Lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Semoga kehadiran kita merupakan wujud keterikatan hati kita dengan tempat terbaik di muka bumi ini, Masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menegaskan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Karena itulah kita harus berfaham bahwa untuk tidak berdosa adalah kemustahilan bagi turunan-turunan Adam. Dan harus kita susul dengan paham selanjutnya, bahwa kita harus segera mewujudkan nilai-nilai taubat supaya menjadi anak cucu Adam yang terbaik dengan taubat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat, permohonan ampunan, adalah perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Perkara yang mampu mendatangkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala dengan sehebat-hebatnya.
Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu faraha bi taubati 'abdi min rajul." Kemudian Nabi menyebutkan kisah. Betul-betul Allah lebih berbahagia terhadap taubat hambanya mengalahkan kebahagiaan hamba yang disebutkan dalam kisah berikut. Seorang bersama dengan tunggangannya yang di atas tunggangan itu lengkap segala bekalnya, melintasi sebuah padang pasir yang sangat luas, yang kemudian tunggangan itu beserta bawaannya hilang lenyap. Orang ini panik, segera mencari ke sana kemari, tetapi yang dijumpai hanyalah kekosongan. Tenaga pun telah habis, kelaparan telah menyelimuti, kehausan pun sangat terasa sudah. Akhirnya orang ini pasrah menanti kematian, menunggu di sebuah pohon. Tiba-tiba tunggangannya muncul di hadapannya. Saking bahagianya, segera dia pegang kekang kuda itu atau tunggangan itu, seraya mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu." Kalimat yang tidak akan mungkin terucap oleh orang yang masih menguasai pikirannya. Kebahagiaan yang teramat hebat sampai mampu menutup pikirannya. Terucaplah kalimat yang salah. Kata Nabi, kebahagiaan Allah akan kembalinya hambanya kepadanya lebih dahsyat dari kebahagiaan, dari kegembiraan hamba ini menjumpai tunggangannya itu. Tidakkah kita bersemangat untuk bertaubat? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah kemuliaan yang sangat besar, amalan yang teramat hebat, yang membedakan Nabi Adam dengan iblis. Coba lihat jamaah, di awal penciptaan Nabi Adam bersalah. Sebelumnya iblis pun telah bersalah. Tapi dua bapak moyang dari jin dan manusia ini mempunyai sikap yang berbeda setelah bersalah. Iblis setelah bersalah lanjut untuk bersalah. Adapun Nabi Adam setelah bersalah, beliau langsung susul dengan taubat. Akibatnya beliau lebih mulia dari kondisi dan kedudukan beliau sebelum bersalah. Inilah taubat, mampu mengantar hamba menempati kedudukan yang lebih hebat dari kedudukan sebelum dia bersalah. Suatu hari datang seorang wanita dari suku Juhainah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, asabtu hadda fa'aqimhu alayya." Saya ini telah terkena hukuman, maka tegakkan hukuman itu kepadaku.
dia mengaku telah berzina dan dia orang yang sudah berkeluarga. Dia tahu hukumannya adalah rajam sampai mati. Dikubur, kemudian dilempar dengan batu, bukan batu kecil, bukan juga batu yang besar, pertengahan, sampai mati. Untuk yang sudah berkeluarga. Dalam keadaan dia tahu hal ini, tetap dia datang kepada Nabi. Saya terkena hukuman. Tegakkan hukuman itu kepadaku. Rasulullah SAW bertanya tentang keluarganya. Akhirnya walinya dipanggil. Nabi berpesan kepada walinya, sebab si wanita dalam keadaan hamil. Nabi berpesan kepada walinya, jaga dia sampai anaknya lahir. Setelah itu bawa kemari. Berbulan-bulan wanita ini harus menanggung malu. Berbulan-bulan dia harus memikul beban dalam perutnya. Yang puncak-puncaknya saat dia melahirkan. Yang tentunya akan ada kontak batin antara ibu dan anak. Tapi bersamaan dengan semua ikatan-ikatan itu, si wanita setelah melahirkan tetap datang kepada Nabi ingin dirajam. Padahal kalau sekali saja dia menyatakan menghapus pengakuannya, yang selanjutnya dia bertobat antara dia dengan Allah saja. Tobat, betul, tidak mau melakukan lagi. Kemudian dia melakukan amalan-amalan baik, maka ini tetap akan mendapatkan kebaikan. Tetapi wanita ini adalah wanita yang sempurna dalam taubat. Tetap datang. Tidak surut dalam perjalanan waktu ini untuk dihukum dengan hukuman yang sangat luar biasa itu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, tegakkan rajam, dikubur, ditutup pakaiannya supaya tidak terlihat auratnya, kemudian dirajam sampai wafat. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mensolatinya. Maka Umar segera berkomentar, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, kamu sholati padahal dia sudah berzina. Umar punya pikiran lain. Mungkin pikiran Umar, engkau ya Rasulullah manusia mulia, tidak pantas menyelati orang-orang hina seperti ini. Supaya jadi pelajaran orang-orang sebelumnya, orang-orang setelahnya, supaya tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi apa kata Nabi? Ya Umar, orang ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi dengan 70 penduduk Madinah. Penduduk Madinah, para sahabat. Dibagi dengan 70 penduduk Madinah, lawasi'adhum, maka nilai taubatnya akan masih sangat luas. Wahai Umar, dia telah datang menyerahkan dirinya kepada Allah. Lihat jamaah, sebelum dia nyatakan taubatnya sampai ditegakkan hukuman, dia adalah manusia yang hina. Tapi setelah dia nyatakan taubatnya, ternyata mampu mengungguli luar biasa banyaknya orang-orang mulia penduduk Madinah. Lihatlah bagaimana taubat itu mengangkat hamba, mendudukkan hamba di tempat tertinggi.